Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugroho Bandi Suryotomo dari kelas 12 absen 22. Sini saya sedang mengerjakan tugas dari buku 5, yaitu membuat video tentang hak asasi manusia. Ya, ini hak asasi manusia dan juga nanti akan saya buka terkait dengan hak dan juga kewajiban warga negara sedikit saja. Karena poin utamanya adalah di hak asasi manusia, bukan di hak dan juga kewajiban warga negara. Seperti itu. Dan juga mungkin sebagai pengantar, di sini saya akan menciptakan suatu pertanyaan, bahwasanya bagaimana jika dunia ini tanpa hak asasi manusia. Dunia ini sempat tidak ada hak asasi manusia. Jadi bagaimana dunia ketika tidak ada hak asasi manusia itu, yang dimana dunia pada saat itu adalah marak adanya perbudakan, adanya ketidakadilan, adanya ketidakberpihakan, dan juga yang dimana di sana terjadi yang kuat secara fisik dan juga yang kaya secara material dapat mendidik mereka yang lemah secara fisik, entah mereka bisa dibilang adalah kaum-kaum yang miskin secara harta. Seperti itu. Jadi, asasi manusia itu untuk melindungi setiap hak-hak ataupun hakikat yang sebetulnya itu ada di setiap diri manusia itu sendiri. Seperti itu. Jadi itu jadi pengantar. Tujuan hak asasi manusia itu seperti apa? Adalah untuk membentuk dunia ini akan menjadi dunia yang lebih baik, yang semuanya berpihak kepada keadilan, semuanya berpihak kepada setiap manusia dan juga akan menciptakan dunia yang damai, aman, tentram dan juga sejahtera, tidak hanya bagi segelintir orang ataupun bagi banyak orang, tapi untuk semua orang. Seperti itu. Dan juga mari kita ulik terlebih dahulu terkait dengan hak asasi dan juga manusia. Kenapa ada kata hak dan juga asasi dan juga manusia itu? Hak, jika kita dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia, itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi dari seseorang. Dan asasi itu adalah bersifat dasar atau pokok. Sedangkan manusia sendiri adalah makhluk. Kita adalah manusia. Jadi kesimpulannya apa? Hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia, hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia, yang dimana secara umum manusia itu adalah berhak untuk memiliki kehidupan, berhak untuk memiliki kebebasan, dan juga berhak untuk memiliki kebahagiaan. Itu adalah sejatinya manusia. Seperti itu. Dan juga menurut salah satu pakar atau ahli, yaitu Profesor Dr. Miriam Budiarjo, mengatakan bahwasanya hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan bawaannya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Itu adalah pengertian dari hak asasi manusia menurut para ahli atau pakar yang terkait dengan hal itu sendiri. Seperti hak asasi manusia itu sendiri secara berarti melekat dalam diri dan tidak dapat dipisahkan. Seperti itu. Jadi jika tidak dapat terpisahkan, berarti itu adalah harus dilindungi yang pertama, yang kedua harus dihormati, dan yang ketiga adalah harus ditegakkan. Seperti itu. Dan juga berkaitan kita akan membahas terkait dengan sejarah pengakuan dari hak asasi manusia itu sendiri. Yang pertama itu ditandai dengan tentunya sejarah hak asasi manusia itu tidak bisa dideskripsikan secara lisan, secara langsung itu bagaimana. Jadi yang ada adalah dokumen-dokumen. Yang pertama adalah Piagam Madinah, yaitu yang diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Yang dimana di dalam Piagam Madinah itu terdapat yang dibutuhkan dalam Piagam Madinah itu menetapkan hak dan kewajiban kaum Muslim, Yahudi dan juga kaum pagan di Madinah. Yang dimana kaum pagan ini adalah kaum penyembah berhala. Agar apa? Agar kaum Muslim, Yahudi dan juga kaum pagan ini menjadi satu umat yang utuh dan mereka itu saling membantu. Dan di sana juga menetapkan hak dan kewajiban atas kaum-kaum tersebut. Dan tujuannya adalah agar kehidupannya harmoni. Dan itu memang terjadi. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah yang dimana dokumennya adalah Magna Carta. Itu ada di sekitar tahun 1215 Masehi. Yang dimana isinya adalah penetapan hak yang diberikan oleh Raja John untuk para bangsawannya. Tujuannya adalah apa?
tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh Raja John agar Raja John ini tidak seenaknya sendiri. Jadi Raja John itu menciptakan suatu peraturan untuk membatasi dirinya sendiri agar menjaga hak asasi manusia dari para bangsawan. Seperti ini. Dan yang ketiga adalah Bill of Rights namanya, dan itu ada sekitar tahun 1689 Masehi, yang dimana ini adalah undang-undang di Inggris yang terlahir dari pandangan bahwa kedudukan manusia itu sama di mata hukum. Seperti itu. Dan juga yang keempat adalah Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang ada pada tahun 1776 Masehi, yang di sana mengatakan bahwasanya manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun itu. Itu adalah isi dari Deklarasi Amerika Serikat. Juga pada tahun 1947, yaitu UNESCO membentuk suatu badan untuk melindungi hak asasi manusia itu. Mereka yang dinamakan adalah Universal Declaration of Human Rights. Dan juga pada 10 Desember tahun 1948, PBB mengesahkan Universal Declaration of Human Rights yang berisi 30 pasal untuk melindungi setiap individu di seluruh negara asalnya. Yang dimana ini berlaku untuk seluruh dunia ya. Oke, baik, videonya sempat terpotong karena durasi maksimum videonya sudah tercapai dari saya, jadi maaf. Dan ini kan saya lanjutkan. Bahwasanya kita lanjut ke HAM Indonesia. Bahwasanya HAM Indonesia itu diberikan dengan adanya dibentuknya suatu badan yang bernama Komnas HAM. Dan juga ini terbukti juga dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang di sana mengatakan bahwasanya hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang dalam kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Juga mungkin rekan-rekan sekalian bertanya bahwasanya siapa yang wajib memenuhi kebutuhan hak kita, yang pastinya jika ada hak ya, karena hal itu adalah resiprokal dari kewajiban, maka ada seseorang atau badan yang harus memenuhi hak kita, yang mana jika dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ini ayat 4 bisa mengatakan ya, perlindungan, kemajuan, penegakan dan juga pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jadi yang masuk untuk memenuhi hak asasi manusia di Indonesia adalah pemerintahnya sendiri, seperti itu. Dan juga ini sangat berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 71, karena mengatakan bahwasanya pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Dan itu pasti. Jadi kesimpulannya adalah bahwa semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mengutamakan hak setiap warga negaranya. Jadi setiap undang-undang yang disahkan, setiap kebijakan, setiap hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan jajarannya itu harus sesuai dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah dasar dari hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Ciri-ciri hak asasi manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hakiki, yang berarti itu ada sejak lahir, bahkan ada sebelum kita lahir. Itu bisa dibilang ketika kita di dalam kandungan seorang ibu, meskipun kita belum lahir, kita sudah punya hak untuk hidup seperti ini. Dan yang kedua adalah universal, yaitu tanpa memandang perbedaan. Entah kalian dari ras mana, entah kalian dari suku mana, entah budaya yang berbeda atau bagaimana, entah kalian berasal dari negara yang berbeda pun mempunyai hak asasi manusia yang sama. Yang ketiga adalah tidak dapat dicabut, yang berarti ya ketika kalian hidup berarti kalian mempunyai hak asasi manusia dan tidak dapat dihilangkan ataupun dibagikan kepada orang lain, seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah tidak dapat dibagi, yang pastinya jika kalian hidup dan kalian manusia, yang pasti ya tidak dapat dibagi, semuanya adalah sama, kalian bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan juga mempunyai hal yang memang itu menjadi milik kalian, itu kalian bebas untuk melakukan apa saja seperti itu, asalkan tidak melanggar hukum, seperti itu.
Dan juga yang pastinya jika ada hak asasi manusia, juga ada yang namanya kewajiban asasi manusia. Ini di mana kewajiban yang berarti itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dan juga ya seperti itu. Dan itu sudah ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 tentang hak asasi manusia. Dan mengatakan bahwasanya kewajiban dasar manusia adalah seberapa kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi selain hak asasi manusia juga harus ada kewajiban hak asasi manusia kewajiban asasi manusia maksud saya, dan itu memang harus dipenuhi itu pemenuhan dari hak asasi manusia itu sendiri. Juga terkait dengan ini hak asasi manusia nanti jika diturunkan akan menjadi hak dan kewajiban warga negara. Dan juga oke baik, karena tadi mencapai limit juga videonya, saya kita bukan lagi yaitu insya Allah ini yang terakhir. Bahwasanya tadi saya mengatakan bahwasanya yang terakhir adalah hak dan juga kewajiban warga negara. Di sini saya menjelaskan singkat saja terkait dengan hak dan juga kewajiban warga negara. Itu adalah materi kelas 12. Yang pertama hak warga negara itu adalah ada 10. Yang pertama itu ada hak hidup. Setiap orang berhak hidup, bertahan hidup dan juga meningkatkan taraf kehidupannya. Jadi itu kan yang kedua adalah hak berkeluarga dan juga melanjutkan keturunan yang pasti itu adalah hal yang semua pasti setiap orang berhak untuk bentuk suatu keluarga dan juga menjaga keturunannya. Yang ketiga adalah hak untuk mengembangkan diri. Yang keempat adalah hak memperoleh keadilan. Yang kelima adalah hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam adalah hak untuk merasa aman. Yang ketujuh adalah hak untuk kesejahteraan. Kedelapan adalah hak untuk serta dalam pemerintahan. Yang ini tertuang dalam pasal 43 ayat 1. Dan juga 9 adalah hak wanita. Wanita berhak untuk memilih dan dipilih diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan juga profesi sesuai dengan persyaratan dari perundang-undangan itu sendiri. Yang terakhir adalah hak anak, bahwasanya setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan juga negara. Seperti itu. Dan juga jika kita lihat dari kewajiban negara, yang pertama adalah wajib menaati hukum dan juga pemerintahan. Kita pasti itu ada di pasal 1 pasal 27 maksud saya ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada wajib ikut serta dalam upaya membela negara, itu tertera dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal itu ada di pasal 28 J. Yang keempat adalah wajib tunduk kepada perbatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 287 ayat 2. Ya, wajib tunduk terhadap itu. Dan juga wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan juga keamanan negara, yaitu juga tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3. Jadi dia warga negara dan juga wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan juga keamanan. Ini dasarnya, dan apa yang saya bacakan barusan adalah materi yang telah dijelaskan oleh teman dan saya rangkum sedikit saja seperti itu. Jadi itulah hak asasi manusia dan kata Nelson Mandela. Jika kita menyangkal hak asasi manusia, berarti kita juga menyangkal kemanusiaan kita sendiri. Seperti itulah apa yang dikatakan. Jadi itu saja dari saya. Hak asasi manusia yang penting dan itu adalah dasar-dasar kehidupan kita sekarang. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Nima, ini jam berapa? Sudah jam 22:38. Ini kelihatan yuk. Ya, 22:38. Dan di sini saya masih memakai seragam Selasa Kamis beratribut lengkap, memakai sabuk, masa bersepatu hitam, kaos kaki, masa. Dan ini saya baru pulang rapat dan juga kerja kelompok dan langsung lanjut video Purnima. Jadi mohon dimaklumi jika videonya sangat terkesan mendadak dan juga ada banyak suara yang tidak diinginkan. Dan semoga tetap diisi oleh Purnima. Ya, sampai 10:30. Dan saya belum pulang. Ya, itu saja. Semoga dimaklumi. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan.
saya tidak akan permohonan maaf lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.